Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel YouTube Dunia Gokong 2 dan ketemu lagi di channel YouTube di Dunia Karisma dan di channel YouTube Haji Tunggul Nogo. Baru kenal channel YouTube-nya, jadi agak sedikit berbicaranya tersengal-sengal. Channel YouTube-nya Haji Tunggul Nogo. Haji Tunggul Nogo. Bertepatan malam ini, malam Jumat Kliwon. Bertepatan malam ini, malam Jumat. Kita tujuannya ingin mengungkap sejarah dan kita akan mencari barang-barang berpusaka, yaitu tujuan semata-mata untuk menunjukkan kebesaran Allah, dan kita ingin mencari benda-benda bersejarah. Dan kita mencari barang pusaka ini semata-mata untuk kita cari dan untuk kita ungkap sejarahnya. Apabila kalau seandainya pengambilan barang pusaka ini, jangan Anda lihat dari sisi pengambilannya. Karena setiap pengambilan itu, kita bisa mewujudkan itu semuanya atas dasar seizin Allah. Kalau bukan Allah yang mengizinkan, kita manusia biasa tidak akan bisa mengabulkan atau mewujudkan benda pusaka tersebut. Yang kedua, barang pusaka yang kita ambil, jangan melihat dari sisi bendahnya. Karena bendahnya itu saya jelaskan itu buatan manusia. Dan yang ingin kita ungkap, unsur sejarahnya dan unsur khodamnya. Karena unsur khodam dan sejarahnya ini yang tidak akan bisa kita ketahui. Karena sosok benda pusaka itu mempunyai unsur khodam itu ialah sosok makhluk jin. Dan makhluk jin itu ciptaan Allah. Jadi maka dari situ tujuan kita malam Jumat ini untuk mencari benda-benda bersejarah. Tujuan semata-mata hanya untuk permisa dan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa yang kita cari ini semuanya dari kebesaran Allah. Dan apabila di channel YouTube kita ini, bagi Anda yang menyukai dan menonton dan akan mendapat unsur sejarah dan akan mendapat kebahagiaan bagi Anda, ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Jikalau kami ada keburukan, kita manusia itu tidak luput dari kesalahan dan keburukan. Jikalau ada kelebihan, kelebihannya itu datangnya dari Allah, bukan dari diri kami. Dan apabila kalau Anda tidak menyukai dari channel YouTube saya, nggak perlu Anda komplain, nggak perlu Anda jawab. Cukup Anda geserkan aja. Tetapi kalau Anda ingin mengomplain, saya sangat setuju sekali. Tetapi kalau Anda itu mengomplain dengan kata-kata yang memang benar-benar masuk di akal. Tapi kalau komplain Anda yang tidak masuk di akal, lebih baik Anda diam. Ini yang saya jelaskan. Dan channel YouTube kita ini juga tidak dipungut biaya. Jikalau Anda suka, Anda tonton. Jikalau Anda tidak suka, tidak Anda tonton juga tidak masalah. Dan malam ini kita akan mengungkap sejarah, yaitu ingin pengambilan barang pusaka, yaitu kepunyaan atau pemilik saudara Kang Yosi. Berkemungkinan Kang Yosi ini sudah terlalu lama menginginkan barang pusaka ini. Mungkin malam ini, insya Allah dengan keyakinan Kang Yosi, dengan keyakinan kita bersama, dengan sama-sama kita memohon kepada Allah, dengan sama-sama kita berzikir, dan sama-sama kita mengeluarkan tenaga dalam dan keyakinan kita semuanya kepada Allah. Mudah-mudahan keinginan saudara Kang Yosi bisa diwujudkan dan bisa dikabulkan dari kebesaran Allah. Saudara Kang Yosi sudah berapa lama ingin mengharapkan barang pusaka itu? Setahun lebih lah. Setahun lebih. Dulunya kepada orang lain mau minta tolong ya? Iya. Tapi belum terwujud ya? Belum terwujud. Berarti kalau belum terwujud itu berarti belum jodoh. Mudah-mudahan malam ini bisa terwujud Kang Yosi ya. Amin. Itu satu. Yang kedua juga, hanya Kang Yosi yang tahu di mana tempat tinggal barang itu. Ya. Pindahkan di mana Kang Yosi suka nanti. Ya, setelah Kang Yosi pindahkan, baru nanti kita wujudkan bersama. Ya. Apabila kalau seandainya barang ini bisa terwujud dan bisa nyata, terwujud dan nyata ini, walaupun barang itu ada unsur kekuatannya tinggi atau ada sosok makhluk jinnya dan khodamnya, jangan sekali-sekali kekuatan barang itu kita sembah selain daripada Allah.
Itu aja pesan saya. Dan barang-barang yang nanti kita cari sejenis cenderamata maupun sejenis batu maupun yang sejenis yang lain tidak mempunyai unsur sejarah yang tinggi, kita akan berikan cenderamata secara cuma-cuma dan gratis dan tidak dipungut biaya maupun mahar. Tetapi kalau ongkos ongkir tetap itu akan dibayar, karena ongkir itu jasa orang. Karena kita meminta sesuatu benda yang sangat jauh bisa nyampe ke tempat kita. Nah, disitulah letaknya untuk membayar ongkos ongkir. Kalau untuk zaman dulu jasa pengantaran. Jadi jasa pengantaran itu wajib kita bayar, bukan dunia gokong yang tanggung. Kalau dunia gokong yang tanggung, ya dunia gokong bisa rubuh. Nah, itu kita memberikan cendeраmatanya aja gratis. Dan saya jelaskan lagi, cenderamata itu arti cenderamata berarti penghargaan dari dunia gokong, ya. Masalah isi khodamnya itu ada atau tidak, bermanfaat maupun tidak, kita kembalikan kepada Allah. Ya. Seandainya barang itu bermanfaat buat Anda, meningkatkan rezeki Anda, menenangkan kenyamanan Anda, menjaga keselamatan Anda, akibat dari cenderamata dari saya, itu bisa terjadi semuanya atas dasar seizin Allah, bukan dari benda itu. Jikalau juga tidak terwujud, tidak bisa dibuktikan, anggap aja itu cenderamata sebagai pemanis tangan. Ini saya jelaskan. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku sebagai tim dunia gokong, memberikan barang dunia gokong tetapi dipungut biaya atau dipinta mahar atau diminta upah, itu bukan tim saya. Karena tim saya tidak memungut biaya apapun. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku yang seperti itu, kalau dia memberikan nomor teleponnya, kasih ke nomor saya atau kasih ke tim saya akan lacak orang itu. Itu aja pesan dari saya. Saya akan serahkan ini, tugas ini. Yang pertama saya serahkan kepada Ibu Karisma. Siap Ibu Karisma? Siap. Yang kedua Saudara Kang Yosi. Kang Yosi siap? Siap. Untuk mediatornya, untuk pengambilan barang, kita memakai mediator garuh. Lihat kemana garuhnya? Kita memakai mediator garuh. Yang kedua kita memakai mediator minyak. Minyak dan garuh ini tujuan semata-mata untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, agar supaya kita memakai garuh ini untuk kenyamanan kita. Karena kita di lingkungan ini banyak sekali serangga, ya. Kita memakai mediator minyak ini. Minyak ini sejenis pewangi, agar supaya mempermudahkan pengambilan barang pusaka. Mungkin itu aja yang saya jelaskan. Kita akan melaksanakan pengambilan barang pusaka. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, Allah bisa mewujudkan apa yang kita inginkan. Dan mudah-mudahan di channel YouTube kita Dunia Gokong 2, di channel YouTube Dunia Gokong 1, dan di channel YouTube Ibu Dunia Karisma, dan di channel YouTube Aji Tunggul Nogo. Aji Tunggul Nogo diberikan keberkahan oleh Allah, selalu berkembang channel YouTube-nya dan semakin lebih maju. Amin. Itu aja yang saya jelaskan. Kita langsung di konten lapangan untuk mencari barang pusaka. Ayo, Kang Isi, pegang. Tanah merah. Kang Yosi, mana Kang Yosi? Coba dicek dulu Kang Yosi. Di sini ada apa? Di bawah tanah ini, di bawah akar pohon ini ada apa? Coba dibuka kebatinannya. Ibu Karisma, coba dibuka kebatinannya. Ngantuk ya? Jenis batu ya. Jenis batu ya. Lihat sinarnya. Ada. Jangan dilihat bendanya. Bendanya itu bisa tertipu. Lihat sinarnya aja. Warna putih. Ya. Ada putih, ada ke biru-biruan. Ada putih, ada kebiru-biruan. Bu Karisma? Sinar putih. Ada putih, ada kebiru-biruan. Permisa, Saudara Kang Yosi melihat ada putih, ada kebiru-biruan. Ibu Karisma melihat sinar putih. Berarti kalau kita satukan berarti ada 3 warna, ya. Ada 3 warna, tapi yang satu warnanya sama.
putih. Yang satunya lagi warna Biru. biru. Oke pemirsa, saudara Kang Yosi dan Ibu Karisma. Ibu Karisma melihat hanya satu. Kang Yosi melihat dua. Putih Ya, kebiru-biruan. Putih kebiru-biruan. Ibu Karisma melihat satu. Sekarang saya suruh Ibu Karisma dulu mewujudkannya. Nanti kalau yang warna putih kebiru-biruan nanti Kang Yosi untuk mewujudkannya. Ya, siap Kang Yosi? Siap. Di mana mau diwujudkannya? Di bawah tanah. Di bawah tanah sini. Coba dekatkan kamera, dekatkan. Biar nggak ada settingan. Dekatkan lagi. Terus dekatkan. Ya. Oke, di sini yang akan diwujudkan kepada Ibu Karisma ya. Mudah-mudahan bisa terwujud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Allahu akbar. Ini minyaknya saya panjangkan Ibu Karisma ya. Garunya saya taruh di atas ini ya. Ibu Karisma tarik, nyatakan ya. Tolong dibantu kayak sih. Oke pemirsa, saudara Ibu Karisma dan Kang Yosi untuk sekarang ini mau mewujudkan benda bersejarah atau yang dilihat saudara Kang Yosi. Ada persip aja. Akan diwujudkan kepada saudara Kang Yosi dan Ibu Karisma. Mudah-mudahan apa yang dilihat ini, sosok sinar ini, mudah-mudahan sosok sinar ini bukan sosok makhluk jin tetapi ada sosok benda pusakanya. Kalau seandainya yang dilihat Ibu Karisma ini hanya sosok sinarnya, tidak ada benda pusakanya, bahwa barang ini berarti yang diwujudkan kepada saudara Ibu Karisma tidak akan bisa terwujud. Jangan lamun. Sambil disikir. Terus. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Alhamdulillah. Oke pemirsa, yang kita lihat ini sejenis liontin atau bekas peninggalan orang zaman dulu. Tetapi kita lihat ini ada sosok khodamnya. Yang saya lihat dari dalam ini ada sosok putri. Ya. Dalamnya ini saya lihat ada sosok putri, dia memakai kebaya warna hijau. Ya, kebaya warna hijau, dia memakai mahkota. Ini memang untuk kewibawaan seorang putri. Atau boleh dikatakan kalau perempuan yang memegangnya, dia akan meningkatkan pamor dia, kecantikan dia. Jadi kalau perempuan ini yang memegangnya atau memakainya, kecantikan dia akan meningkatkan lebih tinggi lagi. Ini kalau kita lihat dari pamor dari sosok putri tersebut ya. Alhamdulillah bisa diwujudkan dengan kebesaran Allah dan keyakinan Ibu Karisma. Berarti yang dilihat Ibu Karisma ini sinar warna apa Ibu Karisma? Warna putih ini ternyata yang diwujudkannya sejenis liontin. Pantesan matanya tadi ngantuk berat, ternyata akan mendapatkan hadiah. Nah, coba disetting dulu mukanya, itu senyum dianya. Dia yang mewujudkan, dia akan mendapatkannya. Alhamdulillah pemirsa, bisa diwujudkan benda pusaka dan benda bersejarah ini sangat cantik sekali untuk perempuan. Tapi kalau untuk laki-laki ini bisa berbahaya. Nanti kalau laki-laki pakai ini, dia akan memakai BH. Jadi ini khusus untuk perempuan. Itu aja yang kita ungkapkan. Kita akan laksanakan lagi. Saudara Kang Yosi yang katanya dia melihat sinar warna 2. Mudah-mudahan bisa diwujudkan. Kang Yosi di mana yang lihatnya? Di sini. Ya, masih di. Oke, setting dulu, coba dilihat dulu. Kameramen, ya. Oke. Ini tolong dipegang dulu. Nanti bisa hilap saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Inna ma'amru sarada sana yaqula lahu kun fayakun. Allahu akbar. Dekatkan kamera. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Wala haula wala quwwata.
Ini ingat ya sih ya. Kita basahi di sini ya. Oke pemirsa, saudara Kang Yosi akan mewujudkannya. Mudah-mudahan apa yang dilihat saudara Kang Yosi bukan sosok jin aja. Mudah-mudahan ada sejenis benda pusakanya. Tapi kalau seandainya yang dilihat saudara Kang Yosi itu hanya sejenis sosok jinnya aja, tidak ada benda pusakanya, berarti barang ini tidak bisa diwujudkan. Ya, sambil dizikir ya sih. Deketin lagi, jangan nih, deketin lagi. Nah, terus dizikir. Subhanallah, subhanallah. Terus. Subhanallah. Allahu Akbar. Ini ada semar kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Masih ada satu lagi, pecahkan di sini sih. Oke pemirsa, masih ada satu lagi. Ini akan diwujudkan kepada Kang Yosi. Mudah-mudahan pasangannya bisa diwujudkan. Allah. Zikirkan saudara, zikirkan. Buka. Subhanallah. Jangan Andri, biar nggak boleh refleks. Center pucuk. Enggak pucuk. Nah, ya, sip. Zikirkan. Subhanallah. Ini ada nih. Allahu Akbar. Oke, pemirsa. Ternyata masih ada lagi ternyata pasangannya. Nanti kita coba lihat kodamnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Wala hawla wala quwwata illa billah. La hawla wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini ada 3 bersaudara. Masih ada satu lagi. Ada di dalam sini. Kang Yosi. Ada di dalam sini, tarik, pecahkan. Ya. Ada di dalam sini. Tarik, pecahkan. Jangan di batang, Pak. Ya. Dekatkan kamera, jangan jauhin. Dekatkan dari tangan. Ya. Oke pemirsa, ternyata bukan 2 pasangannya, berarti ada 3. Mudah-mudahan yang ketiga ini nih, mudah-mudahan benar barang ini ada 3 bersaudara. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allah. 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 Pelan, jangan dibuka dulu. Ke kamera. Buka pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Terus pas tangan. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Dekat ke kamera dari pojok. Subhanallah. 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 Alhamdulillah ternyata ada satu. Ini barangnya pemirsa. Ternyata benar ada 3 benda pusaka yang diwujudkan. Alhamdulillah, kita ambil dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita tarik nomor 8. Garunya bawa, Kang Yus. Ya. Oke pemirsa, alhamdulillah hari ini kita bisa wujudkan. Mana rentennya? Alhamdulillah pemirsa, hari ini bisa kita wujudkan. Yang pertama kita mendapatkan 1 liontin, yang kedua kita mendapatkan 3 keris semar mesem kecil dan unik. Coba diungkap dulu Kang Yosi isinya.
diungkap dulu. Ini tiga-tiganya nih ada sosok kakek-kakek, tiga berarti. Laki-laki semua ini kayak. Manfaat dan kelebihannya? Empat kelebihannya ada beda-beda ini. Yang satu bisa untuk pengobatan, yang satu untuk pengasihan, yang satu untuk wibawaan. Ada yang untuk pengobatan nih. Untuk pengobatan. Iya, untuk yang di tengah ini. Selain dari situ ada enggak? Yang lainnya itu paling-paling pemikat, ya. Sejenis pemikat, pengasih juga bisa. Oke, alhamdulillah saudara Kang Yosi sudah bisa menyelusuri manfaat dan kelebihan benda pusaka tersebut, yaitu keris semar mesem. Baru kali ini kita mendapatkan keris semar mesem yang sangat kecil ya pemirsa. Termasuk juga kita mendapatkan satu liontin yang bermanfaat sekali, unsur sejarahnya sangat tinggi. Alhamdulillah malam ini, malam Jumat, sudah bisa kita wujudkan. Tetapi tujuan kita mewujudkan barang pusaka ini semata-mata untuk menunjukkan kebesaran Allah, bukan untuk menduahkan Allah. Apalagi kita memakai barang ini menyembah atau meminta benda pusaka ini, agar supaya benda pusaka ini bisa membantu keinginan kita, baik di bidang apapun, itu akan menyimpang dari syariat Islam. Tetapi tujuan kita mengambil ini hanya untuk mengungkap sejarah dan untuk menunjukkan kebesaran Allah. Mungkin itu aja yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jikalau ada kekurangan, disitulah letak kita manusia, nggak jauh dari kesalahan dan kehilapan dan kekurangan. Jikalau ada kelebihan, kelebihannya itu juga datangnya dari Allah. Mungkin itu aja yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita akan mengangkat channel YouTube yang kedua lagi. Selamatkan dulu nih.